Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Baik, di sini saya akan membuat video materi tentang hakikat HAM, jenis HAM, karakter HAM, dan DUHAM. Sebelum menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Maria Putri Ninji, kelas 2021D, NPM 21103204. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama itu hakikat HAM. Jadi, hak adalah hal atau peluang yang diberikan kepada seseorang untuk dapat memiliki, melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Hak sesuatu berupa benda, hal, kekuasaan, kewenangan, dan yang dimiliki seseorang menurut ketentuan atau peraturan tertentu yang berlaku. Yang pertama itu asasi. Asasi itu artinya adalah mendasar, fundamental atau utama. Yang kedua manusia. Manusia itu adalah individu yang hidup. Manusia dibedakan antara dua hak, yaitu hak khusus dan hak umum. Yang pertama itu hak umum atau hak dasar asasi umum, yaitu hal yang paling fundamental menjadi dasar adanya hak yang lainnya. Jadi itu adalah pengertian dari hak asasi yang bersifat umum. Yang kedua itu hak khusus. Jadi hak khusus adalah hak yang adanya hak karena kekuasaan tertentu dan tidak berlaku untuk semua pihak. Baik, yang kedua adalah jenis-jenis HAM. Di sini jenis-jenis HAM ada 6 jenis HAM, yaitu yang pertama hak asasi, jenis hak asasi pribadi. Jadi jenis hak asasi pribadi itu disebut juga dengan personal rights, yaitu beragama, berpendapat, dan berkeluarga. Jadi itu adalah jenis HAM yang pertama, yaitu jenis hak asasi pribadi. Yang kedua, hak asasi ekonomi atau economy rights. Hak asasi ekonomi itu adalah hak milik, hak jual atau hak jual beli, hak atas pekerjaan, hak mendapatkan tunjangan. Yang ketiga adalah hak asasi politik atau politik rights, yaitu atau hak asasi politik itu adalah ikut serta dalam pemilihan atau dipilih atau memilih atau mendirikan parpol atau bersuara. Yang keempat adalah hak asasi hukum atau legal rights. Hak asasi hukum adalah sama di depan hukum atau mendapat legalitas hukum atau mendapat legalitas hukum sebagai warga negara. Yang berikutnya adalah hak asasi sosial dan budaya atau social and cultural rights. Jadi hak asasi sosial budaya adalah pendidikan, kesehatan, mengembangkan budaya atau ekspresi. Yang berikutnya, yang terakhir adalah hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan hukum atau procedural rights. Jadi, hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan hukum itu adalah bagiannya adalah perlakuan adil dalam peradilan atau penahanan atau penangkapan dan penggeledahan. Jadi itu adalah 6 jenis hak asasi manusia. Yang berikutnya kita masuk di karakter HAM. Jadi karakter HAM itu ada 4 bagian karakter hak asasi manusia. Yang pertama adalah melekat pada kodrat atau harkat manusia. Jadi dimiliki seseorang karena dia adalah manusia. Bagian dari kemanusiaan, keberadaan seseorang didapat atau diperolehnya sejak dia menjadi atau diyakini sebagai manusia. Hak kodrati atau natural rights karena hak asasi manusia selalu dikaitkan dengan
kodrat manusia sebagai makhluk yang berakal budi, berkehendak bebas, dan bersosial. HAM diterima manusia dari Tuhan atau penciptanya sebagai anugerah yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh siapapun. Manusia menerima semuanya itu secara gratis, tidak dapat dipisahkan dari kemanusiaan atau inalienable, dan tidak dapat disebut atau inviolable. Jadi itu adalah karakter yang pertama dari hak asasi manusia, yaitu melekat pada kodrat atau harkat manusia. Yang kedua, bagian dari karakter hak asasi manusia adalah berlaku bagi semua orang. Yaitu yang pertama, semua manusia sama dalam hak asasi manusia. Yang kedua, tanpa memandang suku, agama, ras, wilayah, budaya, atau status sosial. Yang ketiga, tidak bergantung waktu. Yang keempat, tidak tergantung negara atau wilayah. Yang terakhir adalah general rights. Jadi itu adalah 5 jenis bagian dari karakter hak asasi manusia. Yang kedua yaitu berlaku bagi semua orang. Yang berikut adalah yang ketiga, bagian dari karakter hak asasi manusia adalah keluhuran martabat manusia, yaitu yang pertama, manusia memiliki hak asasi manusia karena dia memiliki martabat yang luhur. Yang kedua, akar dari keluhuran pada sesuatu yang intrinsik dalam diri setiap orang diakui oleh orang lain. Yang ketiga, jika nilai-nilai HAM diabaikan atau dilecehkan, maka akan dengan mudah terjadi pembunuhan, pelecehan, dan kekerasan, diskriminasi. Jadi itu adalah karakter hak asasi manusia yang ketiga. Yang keempat adalah respect pada kebebasan manusia. Adapun bagian-bagian dari respect pada kebebasan manusia itu, yang pertama, setiap orang dilahirkan bebas dan sederajat dalam keluhuran martabat dan haknya. Yang kedua adalah kebebasan sangat dibutuhkan untuk kepenuhan hidup seorang manusia dan untuk mewujudkan keluhuran martabatnya. Yang ketiga, kebebasan merupakan anugerah istimewa dari Allah yang diberikan sebagai tanda citra Allah dalam diri manusia. Yang keempat, kebebasan adalah sebuah kemerdekaan dari semua bentuk larangan, tetapi harus mengikuti aturan yang telah ditentukan. Jadi itu adalah empat karakter dari hak asasi manusia. Yang berikut adalah kita bahas mengenai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Jadi DUHAM adalah dokumen yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris. Beberapa poin penting mengenai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang pertama itu tujuan dari DUHAM. Jadi DUHAM itu bertujuan untuk menetapkan standar umum mengenai hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi oleh semua negara. Yang kedua, Isi dari DUHAM adalah dokumen ini terdiri dari 30 pasal yang mencakup berbagai hak dan kebebasan, termasuk hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas pendidikan. Yang keempat adalah signifikan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu DUHAM menjadi landasan bagi berbagai instrumen hukum internasional dan regional yang berkaitan dengan hak asasi manusia, serta mendorong negara-negara untuk memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam undang-undang dan kebijakan mereka. Yang keempat adalah pengaruh dari DUHAM, yaitu DUHAM telah memberikan pengaruh besar dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia, meskipun
implementasinya masih menghadapi tantangan di berbagai negara. Jadi, dengan memahami hakikat, jenis, karakter, dan peran DUHAM, kita dapat lebih menghargai dan berupaya untuk melindungi hak asasi manusia di tingkat individu atau masyarakat. Yang berikutnya adalah isi dari 30 pasal yang mencakup berbagai hak dan kebebasan, termasuk hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak untuk tidak disiksa, dan hak berpendidikan. Jadi berikut adalah isi dari 30 pasal. Yang pertama, pasal 1. Semua orang dilahirkan merdeka, memiliki hak dan martabat yang sama. Pasal yang kedua, hak asasi manusia berlaku untuk semua. Pasal 3, setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan kesejahteraan. Pasal 4, tidak seorang pun boleh diperbudak. Pasal 5, tidak seorang pun boleh disiksa dan diperlakukan dengan kejam. Pasal 6, setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum. Pasal 7, semua orang setara dan berhak atas perlindungan hukum. Pasal 8, setiap orang berhak atas perlindungan hukum. Pasal 9, tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, dibuang sewenang-wenang. Pasal 10, setiap orang berhak diadili dengan adil dan terbuka. Yang berikut adalah pasal 11. Pasal 11 berisi tentang semua orang tidak bersalah hingga terbukti bersalah. Yang ke-12, pasal 12, yaitu tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya. Pasal 13, setiap orang berhak berdiam dan berpindah tempat. Yang berikutnya adalah pasal 14, semua orang berhak mendapatkan perlindungan. Yang berikutnya pasal 15, setiap orang berhak atas kewarganegaraan. Yang berikutnya pasal 16, laki-laki dan perempuan dewasa berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Yang berikutnya pasal 17, setiap orang berhak memiliki harta baik sendiri maupun bersama-sama. Yang berikutnya pasal 18, setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama. Yang berikutnya pasal 19, setiap orang berhak mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Yang berikutnya adalah pasal 20, setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat. Yang berikutnya adalah pasal 21, setiap orang berhak mengikuti serta dalam pemerintahan negaranya. Yang berikutnya pasal 22, setiap orang berhak atas jaminan sosial. Yang berikutnya pasal 23, setiap orang berhak atas pekerjaannya. Yang berikutnya pasal 24, yaitu setiap orang berhak atas istirahat dan hiburan. Yang berikutnya pasal 25 berisi tentang setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai. Yang berikutnya pasal 26, setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Yang berikutnya pasal 27, setiap orang berhak ikut serta dalam kehidupan kebudayaan. Yang berikutnya pasal 28, setiap orang berhak atas suatu tanaman nasional dan internasional. Yang berikutnya pasal 29, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk terhadap undang-undang yang tujuannya semata-mata menjamin keadilan. Yang berikutnya pasal 30, tidak seorang pun boleh menafsirkan kebebasan dengan perbuatan merusak hak dan kebebasan orang lain. Jadi itu adalah isi dari 30 pasal dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Baik, itu saja video penjelasan berkaitan dengan hakikat HAM, jenis-jenis HAM, karakter HAM, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau HAM atau DUHAM. Sekian dan terima kasih.